Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyul karim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi Imamul Bukhari wa Muslim anil jar walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini bisa bersua kembali dalam kajian kita, yaitu Kitabul Jami, sebuah kitab yang diambil dari terakhir Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai hadis yang ke-20 yang membahas tentang tetangga. Hadis ini berada pada babul birri wasilah. Bab tentang kebaikan dan hubungan-hubungannya. Islam itu sangat-sangat menghargai siapapun. Tidak dibedakan. Karena orang yang masuk ke dalam ajaran Islam disuruh untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan dosa. Makanya kita akan menemukan ayat yang melarang kita untuk menghina orang, mencaci orang, merendahkan orang, ataupun kita dengki dengan seseorang yang tidak kelihatan, hanya dalam hati saja. Jangankan buat diri, buat orang lain pun di ajaran Islam nggak boleh. Bahkan tidak hanya sesama kaum muslimin, sama orang kafir pun kita nggak boleh berbuat hina, berbuat dina, berbuat maksiat, haram hukumnya. Maka pada malam hari ini kita bahas tentang tetangga, yang dimana bahasanya Nabi menyebutkan dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah yang Dia itu memegang jiwaku. Kapan saja Allah bisa memanggilku. Kapan saja Allah bisa menenggelamkanku. Itu sumpah. Walladzi nafsi biyadi. La yu'minu, tidak akan disebut orang itu beriman, tidak disebut orang yang meyakini Allah, tidak disebut orang yang percaya adanya Allah. Abdun, seorang hamba, hatta yuhibbu, sehingga dia mencintai, lijarihi, bagi tetangganya. Jadi kalau mau disebut hamba Allah,
yang beriman, maka jadilah orang yang mencintai tetangganya. Apapun keadaan tetangganya, tetap mesti kita cintai. Kan yang namanya tetangga itu beda-beda, Pak. Ada yang ngeselin, ada yang sebelin, ada yang jahil, ada yang luar biasa. Kalau kita sama-sama jahil seperti tetangga yang jahil itu, apa bedanya kita dengan tetangga? Kalau kita ikut-ikutan buruk sama seperti tetangga yang berbuat buruk kepada kita, apa bedanya kita dengan orang yang buruk itu? Maka Rasul mengatakan la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman hamba yang demikian itu. Tidak. Kenapa? Allah menyuruh kita berbuat baik. Kul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk mencela, kita mencari pahala bukan mencari dosa. Maka saya sering sarankan ikhwatal iman, jangan sampai setelah sholat itu kita rusak nilai-nilai sholat kita. Setelah pengajian kita rusak nilai-nilai pengajian. Setelah menikah yang seharusnya dapat nilai pahala, ternyata kita banyak melakukan dosa. Mencela istri kita, mencela tetangga kita. Orang yang kita cintai, orang yang kita nikahi, kenapa harus dihina, kenapa harus dicela? Nabi menyuruh untuk mengajari, bukan untuk mencela. Nabi menyuruh untuk mengangkat derajatnya dengan iman dan takwa, bukan mencela. Itu pun juga dengan tetangga. Bahkan nanti akan ketemu dengan hadis Nabi, sampai-sampai aku menyangka, kata Rasulullah, tetangga itu mendapatkan harta warisan sebagaimana saudara senasab. Begitu dekatnya antara orang yang beriman dengan tetangga itu. Lalu kemudian ikhwatul iman, cinta sama tetangga itu kata Nabi harus seperti mencintai diri kita sendiri, Pak. Bahkan nanti ada hadis yang menyatakan bahwasannya tidak akan masuk surga seorang tetangga yang tahu tetangganya kelaparan, tahu tetangganya itu tidak memiliki makanan, lalu dia tidak memberikan makanan kepadanya sampai meninggal dunia. Kata Rasulullah, tidak akan mencium baunya surga. Ada lagi nanti hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak disebut orang itu beriman kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Karena kata Nabi, orang beriman itu bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, maka semuanya sakit. Ikhwatal iman, mungkin bapak-bapak, para hadirin, ibu-ibu yang dengar, kalau kaki terkena paku, maka tangan ikut menolong. Kalau kaki terkena batu, maka mulut ikut berbicara, mata ikut melihat. Itu menandakan satu kesatuan. Hadis tersebut punya kandungan. Yang pertama, hak untuk tetangga terhadap tetangga lainnya amat besar. Kita bisa buka di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengannya sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik.
wabidil kurba, dan juga kerabat-kerabat dekat, wal yatama, dan orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil kurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Al-Quran yang mengajari, Pak. Tapi kalimat tetangga ini Allah masukkan dalam satu ayat yang melarang kita untuk berbuat syirik. Kenapa ikhwatal iman? Karena kadang-kadang kalau kita benci sama tetangga itu akibat daripada nafsu. Ya kan? Tidak suka dengan tetangga yang kaya, tidak suka melihat tetangga senang, tidak suka melihat tetangga punya motor baru, punya mobil baru. Timbul nafsu, dengki. Orang yang menggunakan nafsu biasanya itu jatuh pada kemusyrikan. Kalau kita buka dalam surat Al-Jasiyat nanti kita akan ketemukan, apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Lebih nurut sama nafsunya. Ikhwatal iman, nafsu akan menyuruh kepada yang jelek. Coba lihat di surat Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu menyuruh kepada perbuatan jelek. Pasti, Pak. Ikhwatal iman. Kenapa kita sampai sakit? Kalau sakit karena kebegahan, karena kita selalu suka makan. Padahal perut udah kenyang, tapi lidah belum puas. Akhirnya nambah. Lidah udah ngerasain pedas, tapi keinginan untuk pedas lagi, nambah lagi sambalnya. Akhirnya yang kena mana? Perut dan tempat buang air besar. Itu nafsu, Pak. Itu nafsu, Pak. Sehingga akhirnya kita menjolimi diri. Bahkan nanti menjolimi orang lain. Padahal menjolimi diri itu enggak boleh. La tadzlimu anfusakum. Janganlah kalian menjolimi diri kalian sendiri, kata Allah. Allah udah ciptakan baik-baik, Pak. Kita rusakin, Pak. Ya. Kita yang rusakin, Pak. Maka bahasa saya ikhwatal iman, ada tetangga yang dalam diri kita nih, tangan dengan tangan. Ini aja saling tolong-menolong, Pak. Tangan kanan dengan tangan kiri. Walaupun bahasanya makan pakai tangan kanan, Pak. Saya yakin bapak-bapak kadang-kadang megang sendok. Satunya sendok, satunya garpu. Saling tolong-menolong, Pak. Ngiris daging. Tapi yang masukin ke mulut tangan kanan, Pak. Padahal tangan kiri biasa dipakai buat cebok. Terhadap diri kita saja ada penghormatan walaupun jelek. Ini ikhwatal iman yang diajarkan oleh Allah. Jadi diajarkan untuk melihat kembali bahwa dengan tetangga itu tidak harus kita menyakiti mereka. Cukup dengan dua hadis tadi. Yang pertama, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Yang kedua, kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kemudian ikhwatal iman, dari ayat tadi ada hadis. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Yang saya bilang tadi ikhwatal iman, bahwa Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Aku menyangka, kata Nabi, dia akan menjadi pewarisnya, mewarisinya. Seolah-olah seperti itu tetangga dengan tetangga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Suraih Al-Khuzai, Nabi mengatakan,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku meyakini Allah, mengaku meyakini hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nanti juga ada hadis, idza tabakhta marokotin fa'akthir ma'aha jironaka. Kalau kamu masak sayuran, Pak, sayuran yang berkuah, perbanyaklah kuahnya, bagikan ke tetangga. Oh, cuman kuah. Enggak juga, Pak. Itu cuman bahasa isyarat. Maksudnya enggak cuman kuah. Kalau bisa ada dagingnya juga. Cuman jangan sepotek juga, dagingnya nempel sama tulang. Sama saja itu ngeledek. Jangan begitu, Pak. Nabi cuman mengisyaratkan perbanyaklah kuah, bagikan ke tetangga. Kenapa? Beberapa ulama menafsiri hadis tersebut bahwasannya karena bau masakanmu sampai ke hidung-hidung mereka itu. Sehingga mereka berkeinginan untuk makan. Dan akhirnya ikhwatal iman, kalau kita tidak menutupinya akan terjadi kedengkian. Pelit banget, bagiin doang. Cuman bagiin baunya. Ya kan, Pak ya? Goreng ikan asin gitu, Pak ya. Sambal pete, jengkol disemur, daging semur, kan baunya pada ke tetangga. Tetangga itu apalagi yang kagak punya apa-apa, pingin dibagi. Kalau nggak ditutup, dengki, Pak. Tapi coba dikasih, Pak. Sedikit aja dikasih. Alhamdulillah ya Allah punya tetangga. Tapi diganti dengan yang besar, Pak. Apa itu? Bukan saudara yang dahulu akan mengetahui kita sakit, kita mati. Tapi siapa? Tetangga, Pak. Tetangga yang berada di samping rumah kita, mereka itulah yang akan menolong kita terlebih dahulu. Menyiapkan keranda buat kita. Menyiapkan ambulan, mencari ambulan. Karena kita ini orang rantau semua, Pak. Ada yang asli Jakarta, tapi sampingnya bukan saudaranya, tapi sampingnya orang Jawa. Kan begitu, Pak. Orang Sunda. Saya sendiri bukan orang sini, Pak. Tapi tetangganya ada orang Jawa. Istri saja orang Jawa, Pak. Nah. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara gamblang ditunjukkan bahwa tiadanya keimanan bagi seseorang yang tidak senang jika tetangganya mendapat kebaikan dan terhindar dari kejahatan. Jadi ditunjukkan, Pak. Karena orang beriman itu mencintai saudaranya, senang. Susah kalau melihat saudaranya, susah. Kalau kita mungkin beda kali, Pak ya. Mudah-mudahan enggak yang di sini, yang di sana kali. Lihat tetangganya senang, kita dengki. Jangan, Pak. Ikut bahagia, Pak. Oh, nanti juga kalau saya senang, paling dia juga begitu, benci sama saya. Apa bedanya Bapak dengan dia kalau begitu? Orang Islam itu berpikirnya terbalik. Apapun yang engkau lakukan padaku dari yang jelek, aku tidak akan sama dengan dirimu. Kenapa? Hanya iblis, hanya setan yang suka berbuat jelek. Yang suka berbuat jahat kan setan, Pak. Yang sombong itu kan setan, Pak. Yang sombong itu iblis. Masih ingat mungkin, Pak, para hadirin, apa pernah dengar ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dialog antara Allah dengan iblis? Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari cahaya, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ini kan keturunan ningrat. Coba iris saya punya kulit. Biru darah saya. Kan bohong juga, Pak. Enggak ada yang darah biru, Pak.
Semuanya darahnya merah, Pak. Nasab itu tidak akan membuat kita menjadi mulia. Walaupun kita keturunan raja, keturunan ningrat, orang kaya, Pak, sekalipun, Pak, tetap membutuhkan tetangganya yang miskin. Mohon maaf, Pak, ya. Orang jelek juga kan dibutuhkan sama orang ganteng kan? Betul, Pak. Orang hitam dibutuhkan sama orang yang putih, Pak. Orang yang pendek dibutuhkan oleh orang yang tinggi. Karena orang yang tinggi tidak disebut tinggi kalau tidak ada orang pendek. Tidak ada disebut putih, Pak, kalau nggak ada orang hitam. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Lalu Allah bilang apa? Ihwatal iman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa perintah Allah? Perintah Allah berbuat baik. Larangan Allah tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan. Kan gitu, Pak. Bagaimana kalau saya melakukan sholat, saya juga berzina? Saya sholat, saya juga judi. Saya sholat, saya juga berbuat maksiat. Apa saya bisa disebut takwa? Tidak, Pak. Bapak orang munafik. Bapak orang munafik jadinya. Kenapa? Orang munafik itu lain di mulut, lain di perbuatannya, Pak. Kalau bahasa kita, Pak. Kalau kita buka surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dijelaskan oleh Allah. Semua juga orang tahu, Pak. Orang-orang munafik itu hanya berbicara, tapi tak pandai berbuat. Hanya pandai merekayasa. Ikhwatal iman. Sampai Nabi mengatakan, la yandurullah ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat bentuk kalian. Yang Allah lihat apa yang ada di dalam hati kalian dan apa yang diamalkan oleh al-jawarih, anggota badan. Harus sama, Pak. Kalau tangan kita Allahu Akbar, hati kita juga Allahu Akbar, Pak. Kalau kita sebut diri kita orang beriman, Pak, maka perbuatan tangan kita harus menjadi bukti bahwa kita orang beriman, Pak. Orang beriman sama Allah itu berbeda dengan orang yang beriman sama hawa nafsu, Pak. Kalau beriman sama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Pak. Kalau beriman sama hawa nafsu, Pak, dia lebih mengikuti nafsu, Pak. Senangnya apa, Pak? Bermalas-malasan dalam ibadah, tidak mau melakukan ibadah, tidak mau melakukan kebaikan, hanya cenderung dia menyombongkan dirinya, merasa diri paling luhur. Itulah orang yang ngikutin hawa nafsunya. Apa ada dalam rumah tangga juga ada, Pak. Kadang-kadang begitu, Pak. Suami lebih tinggi daripada istri. Padahal tidak disebut suami kalau tidak ada istri. Lalu kemudian mentang-mentang ada ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, lalu segala-galanya harus diikutin. Ikhwatal iman, pahami lagi ayat tersebut. Pemimpin bukan berarti politik di situ. Karena pemimpin politik menindas. Kalau pemimpin dalam rumah tangga mengayomi, mendidik, mengatur, mengarahkan agar supaya berada di jalan Allah. Kenapa? Seorang suami di yaumil akhir, Pak, akan dimintai pertanggungjawabannya. Enggak cuma dunia, Pak, kita itu kewajibannya, Pak. Laki-laki itu enggak cuma dunia, Pak, cari nafkah buat anak sama istri, bukan, Pak. Di yaumil akhir Allah akan tanya, wahai para suami, apakah Anda mengajarkan agama kepada istri Anda? Apakah Anda menyuruh istri Anda untuk menutup aurat? Apakah menyuruh mereka untuk ghibah? Oh, saya tidak pernah ngomong apa-apa, saya takut sama istri saya. Waduh, itu paling berbahaya, Pak. Suami tidak perlu takut, Pak, sama istri, Pak.
Takut sama istri itu kalau berbuat salah. Sesungguhnya bukan takut sama istri sih Pak. Takut sama Allah. Itu Pak. Kemudian ikhwatal iman, yang ketiga, para ulama menakwilkan pengertian tiadanya keimanan dalam konteks hadis itu bermakna tidak sempurnanya iman. Tidak sempurnanya iman seseorang, Pak, bukan berarti imannya tidak ada, tapi tidak sempurna. Ada imannya, tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak menutupi. Kalau mau kamil, mutakamil, mestinya melakukan semua. Makanya ikhwatal iman, kalau ada yang menyebutkan bahwasannya orang yang sholat aja masuk neraka, lebih baik tidak sholat, itu salah Pak. Yang benar itu orang yang sholat saja masuk neraka, apalagi yang tidak sholat. Orang yang ngaji aja bisa masuk neraka, apalagi yang tidak ngaji. Begitu Pak. Beda Pak. Kenapa? Kok orang yang sholat masuk neraka? Kalau kita baca surat Al-Maun, alladzina hum fi sholatihim sahun. Mereka lalai dalam sholatnya. Kayak gimana? Kita buka lagi di Al-Quran di ayat lain Pak. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri mau sholat, mereka berdirinya mau malas-malasan. Kenapa? Ghafilun. Orangnya lalai. Apa kata Allah Pak? Innallaha la yuhibbul ghafilin. Allah enggak suka dengan orang lalai. Kita itu enggak lalai kalau urusan dunia, tapi lalai dalam urusan akhirat. Kalau ngantri beras cepat, tapi kalau ngantri sholat belakangan. Ya Pak ya? Kalau beli motor cepat, beli mobil cepat. Tiba-tiba ada yang membutuhkan uang itu. Tetangga yang fakir miskin, yatim piatu, nanti dulu. Ikhwatal iman, kita tidak hidup untuk selamanya. Kita akan mati Pak. Kalau baca Pak, ayat tentang masalah usia Pak, Allah itu menyebutkan usia yang sempurna itu adalah 40 tahun Pak. Makanya Nabiullah Muhammad SAW diutus menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Karena dewasa Pak. Karena dewasa. Bahkan nanti ada hadis menyebutkan kalau sudah lewat dari 40 masih melakukan maksiat, Allah biarkan dia berbuat maksiat Pak. Sampai dia tobat sendiri. Maka kita mesti hati-hati ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ikhwatal iman, yang keempat, hadis ini tidak menjelaskan objek kecintaan yang dimaksud. Tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai menyebutkan hatta yuhibbu li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dalam Imam Nasai ada penyebutan objek Pak. Kalau tadi kan umum Pak. Jadi hadis itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau di hadis Nasai menyebutkan cintanya itu hatta yuhibba li akhihi minal khair. Jadi kita cintanya itu karena dia berbuat baik. Jadi tidak cinta semua Pak. Lihat tetangga jelek kita cinta, tetangga tukang judi kita cinta. Enggak boleh Pak. Tetangga tukang zina kita cinta. Kenapa? Nanti akan bertentangan dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Apabila kita melihat ada tetangga kita yang berzina Pak, lalu kita membiarkannya Pak, maka sesungguhnya Allah akan timpakan musibah tidak hanya tetangga yang berzina itu, tapi semua yang ada di situ yang membiarkan kemaksiatan itu ada, maka Allah timpakan musibah bagi mereka. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah mencintai tetangga bukan berarti mencintai keseluruhannya. Tapi mencintai tetangga itu pada batas-batas tertentu. Cinta kepada mereka yang melakukan kebajikan. Senang kepada mereka yang rajin sholat, rajin ngaji.
berakhlak baik, bukan berakhlak buruk. Tetapi ingat ikhwatal iman, bukan berarti orang yang buruk perangainya, orang yang suka berbuat jahat, kemudian kita membencinya. Ikhwatal iman, membenci boleh, tapi tidak menghakiminya sampai kelewat batas. Demikian ikhwatal iman, mudah-mudahan yang sedikit bisa ada manfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan ikhwatal iman, jika ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan masalah hadis tentang tetangga. Ya, fadhal. Ya. Cek satu. Untuk melatih jiwa yang nafs ya, nafs yang masih sifatnya Riyadhatun nafs ya. Iya. Ya. Bagaimana supaya mencapai pada tingkatan yang bisa mutmainnah gitu ya. Mutmainnah. Iya. Iya. Terima kasih. Baik. Bagaimana melatih jiwa untuk menjadi jiwa yang mutmainnah? Yang pertama, kita harus jadi orang yang ikhlas, Pak. Karena kebanyakan ketika melakukan kebaikan kita nggak ikhlas, nggak redho. Ya Pak ya, mau sholat aja beratnya bukan main Pak. Tapi kalau mau nongkrong, nggak ada beban Pak. Kalau main HP kagak ada beban Pak. Coba buka Quran, beban Pak. Nah, maka yang pertama kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka kita akan berat melakukan segala kebajikan-kebajikan itu. Itu pertama Pak, ikhlas itu. Melakukan kebajikan. Jangan ikhlas melakukan keburukan Pak. Saya kasih contoh tadi Pak. Ketika buka HP nggak ada beban Pak. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian berhenti sebentar makan. Itu pun juga makan sambil nonton HP. Kan begitu kita. Ikhlas kan? Kalau kencing ikhlas nggak Pak? Ikhlas banget kalau kencing Pak. Udah mau keluar Pak. Oh cepat itu. Buang air besar juga begitu Pak. Pingin buang cepat Pak. Kenapa? Nggak nahan kita Pak. Tapi coba Pak. Tahan duduk untuk sejam 2 jam baca Quran. Sejam 2 jam zikir. Sejam 2 jam mendengarkan tausiah dari para ustadz, para kiai, para ulama. Coba Pak. Kedua, ikhlas kuping Pak. Ikhlas kuping. Kadang-kadang kuping kita itu ikhlasnya sama lagu, tapi tidak ikhlas sama baca Quran. Dengar baca Quran diganti Pak. Baru aja 2 ayat diganti ke lagu dangdut. Kalau enggak lagu reggae, kalau enggak lagu pop, lagu jazz, kan gitu Pak. Lalu kemudian lagunya Evita Mala terus nangis. Kan aneh Pak. Lagunya Evita Mala Selamat Malam Pak diingetin aja terus. Tapi giliran urusan akhirat, nanti masuk neraka apa kagak, nggak mikir tuh Pak. Iya Pak. Nah, pendengaran mesti ikhlas Pak untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Makanya mohon maaf ikhwatal iman, saya kadang-kadang bertanya sama para makmum yang suka geremeng gitu Pak. Imam lagi baca Quran, ya baru aja 2 ayat Pak. Apa Pak? Mohon maaf Pak, mana yang lebih baik? Karena kita ini kan jarang baca Quran di rumah Pak. Sekalinya dengar baca Quran kalau kita sholat berjamaah, itu pun kalau maghrib, isya dan subuh. Itu pun kalau ikut. Gimana Pak? Saya ngomong sama ini Pak, seperti yang saya baca tadi Pak, Al-Quran Pak. Surat Al-Muluk tadi Pak. Hanya sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit Pak. Kita tuh menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahnya Allah perintahkan sholat 5 waktu. Sehingga ketika setelah sholat subuh kita berbuat dosa, Allah ampunkan dikala sholat zuhur. Berbuat dosa dikala antara zuhur dan asar, Allah ampunkan dikala asar. Berbuat dosa dikala asar dan maghrib, Allah ampunkan di maghrib. Baik banget Pak.
Orang kita berzina aja pakai nikmat Allah, Pak, ngebohong pakai nikmat Allah, Pak. Kalau ditanya sehat dari mana? Dari Allah. Semua pada jawab dari Allah. Tapi giliran pakainya bukan untuk kepada Allah, tapi untuk kepada nafsu. Memang nafsu yang ngasih sehat? Kan bukan, Pak. Kok lebih ikhlas ke nafsu ketimbang ke Allah? Nah, itu, Pak. Satu tuh, Pak. Ikhlas. Tangan ikhlas, mata ikhlas. Kadang-kadang suka ngantuk. Mulut juga ikhlas, Pak. Jangan suka nguap aja kalau baca Quran. Baru satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Nguapnya berkali-kali itu. Mentang-mentang udah nguap, udah berhenti aja, tutup aja. Tapi anehnya, buka HP kagak ada yang nguap. Coba cek, Pak, ada nggak yang nguap buka HP, Pak? Nggak ada, Pak. Nonton TV, ada nggak yang nguap? Kalaupun ada, Pak, jaraknya, Pak, panjang, Pak. Nah, maka saya mohon maaf, Pak, ya, punya doa buat sendiri. Apa itu? Allahumma paksain. Itu kalau saya, Pak, bener, Pak, kalau ditanya. Ada doanya? Ada. Allahumma paksain. Lebih baik memaksa melakukan kebajikan daripada memaksa untuk melakukan dosa. Karena dosa itu nggak perlu dipaksa, kita udah melakukan, Pak. Udah melakukan, Pak. Satu. Kedua, kita mesti sabar, Pak, dalam menjalaninya, Pak. Sabar, Pak. Kalau nggak sabar, Pak, nggak nyampe-nyampe, Pak. Nah, bagaimana supaya jadi orang sabar? Moodnya dikembaliin, Pak, dengan cara mindset. Ya, masukkan ke dalam otak kita pikiran yang positif, jangan yang jelek-jelek. Nanti kalau sholat, wah, dagang saya, tukang dagang tuh ada kan, wah, ini kalau sholat imamnya siapa tuh? Waduh, nggak jadi sholat, Pak. Akhirnya apa? Imamnya baca panjang, dia pilih paling terakhir, Pak. Ketika imamnya udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia tunggu tuh, Pak. Bacaan apa ini? Tiba-tiba bacanya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia bilang, oh ini surat Alif Lam Mim, Al-Baqarah, panjang ini berarti. Tungguin sama dia. Ini pernah kejadian, Pak, mohon maaf, Pak. Ini tapi sholat tarawih, Pak. Tiba-tiba imamnya sujud ruku pas di ayat kedua. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dikira sama dia mau lanjut lagi, ternyata Allahu Akbar, bingung dia. Mohon maaf, Pak, kadang-kadang imam itu dua ayat selesai, 3 ayat selesai. Imam juga ngerti, Pak, kapan berhentinya. Lagi enak-enaknya. Kita, Pak, jadi makmum, Pak. Kadang-kadang ngeselin, Pak, ya. Lihat imam panjang banget, gak ngerti. Memang kagak ngerti, Pak. Imam mana tahu masalah kita. Kita mau berak juga imam kagak tahu. Kita mau kentut juga imam kagak tahu, Pak. Yang dia tahu kan dia baca Quran. Tapi ketika Bapak ngeremeng, hilang tuh imamnya bacaannya, Pak. Dari yang tadinya Sudes, itu berubah, Pak. Jadinya Imam Jakarta, Pak, bacaannya, Pak. Nah ini, Pak. Jadi harus sabar-sabar. Mindset kita dirubah, Pak. Ini lagi baca Quran. Saya tidak pernah dengar baca Quran, kecuali ketika lagi sholat berjamaah. Mindset, Pak, berubah. Lalu kemudian yang ketiga, Pak, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu apa? Berpegang teguh, Pak, teguh pendirian, Pak. Saya mau melakukan kebaikan, saya mau sholat tepat waktu, saya mau ngaji tiap hari minimal 10 ayat. Dan itu dilakukan, dipaksain, Pak. Nah, jadi ikhlas, apa? Sabar, kemudian istiqomah. Yang keempat, Pak, tawakal. Tawakal, Pak, serahkan sama Allah, Pak, urusannya, Pak. Yang ngasih rezeki siapa, Pak? Yang ngasih nafas siapa, Pak? Kan bukan urusan dunia yang ngasih semua, Pak. Mohon maaf, tanya para pedagang itu. Seharusnya lebih kaya daripada orang-orang yang di sana itu. Benar, Pak? Saya itu bandingannya gini, Pak. Mohon izin, Pak, ya, sedikit. Seharusnya, Pak, warung Madura itu lebih kaya, Pak. Kenapa, Pak? 24 jam bukanya. Kenapa? Sampai saat ini belum bisa beli mobil, bikin gedung, Pak, orang warung Madura itu.
Masih kelontong aja, Pak. Padahal 24 jam, Pak. Malam suaminya, siang istrinya, Pak. Oh enggak Pak Ustadz, di rumahnya udah ada mobil. Iya, tapi bikin gedung belum. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ketika kita sudah masuk ikhlas, sabar, kemudian istiqomah, 4 tawakal, yang terakhir Pak. Apa itu Pak? Yang terakhir Pak. Jadilah orang beriman. Karena hanya orang beriman yang bisa melakukan 4 hal. Kalau tidak beriman tidak akan melakukan 4 hal itu. Terima kasih para hadirin. Mohon izin dan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.